Shalom, saudara. Hari ini ada hal yang penting yang ingin saya beritahukan saudara melalui Kingdom Lifestyles kita, Mazmur 124 dan 2 Korintus pasal ke-11 ayat yang ke-13, pasal 11 sampai pasal yang ke-13. Nah, berapa banyak daripada saudara sering mengalami begini? Saudara sudah berdoa dan saudara tidak mendapatkan jawabannya. Saudara sudah melakukan yang terbaik, saudara tetap tidak mendapatkan jawabannya. Saudara sudah berdoa puasa, minta didoakan, baca firman, semua yang baik, semua yang positif, semua yang benar sudah kerjakan, tetapi apa yang sudah doakan sudah tidak mendapatkannya. Hari ini, jangankan saudara, seorang rasul besar, Rasul Paulus juga mengalaminya. Ketika dia meminta Tuhan untuk menyingkirkan, mengeluarkan duri dalam dagingnya, Tuhan menjawabnya seperti ini dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, saya bacakan ini jawaban Tuhan kepada Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan menjawab tidak, tetapi Tuhan menjawab, saudara. Tahukah saudara bahwa semua doa saudara pasti dijawab Tuhan, tetapi tidak semua doa saudara harus dikabulkan oleh Tuhan. Paulus dijawab Tuhan, tapi Tuhan berjawab, cukuplah kasih karuniaku. Satu hal yang harus saudara ketahui, yang pertama adalah jawaban doa itu adalah anugerah. Saudara tidak bisa mendikte Tuhan. Saudara tidak bisa memaksa Tuhan. Saudara tidak bisa berdoa puasa alias mogok makan untuk Tuhan mengerjakan apa yang saudara inginkan. Tidak bisa, saudara. Sebab jawaban doa itu adalah anugerah. Dan duri dalam daging ini mungkin adalah sesuatu yang mengarah kepada yang segala hal yang tidak mengenakan. Banyak tafsiran mengenai duri dalam daging ini, ada kelemahan fisik, Paulus dan lain sebagainya. Tetapi saya lebih mengarah kepada duri dalam daging ini adalah segala sesuatu yang tidak mengenakan dan mengganggu. Itu bisa saja dengan kesulitan dalam hidup saudara, dan kelihatannya kecil, tetapi rupanya itu adalah sebuah membuat perasaan saudara menjadi terganggu. Mungkin itu adalah pelayanan saudara, dalam pekerjaan saudara. Mungkin tidak ada orang-orang tertentu dalam kehidupan saudara yang menjadi duri dalam daging saudara. Tapi tahukah saudara, Tuhan punya tujuan itu. Tuhan punya tujuan dalam setiap penderitaan yang harus saudara alami. Tujuan yang pertama kepada Rasul Paulus dan kepada saudara dan saya adalah ketika Tuhan tidak mengeluarkan penderitaan itu dalam hidup kita adalah agar kita tidak menjadi sombong. Ini dia. Kenapa bisa begitu? Mari kita cek kehidupan kita. Berapa banyak daripada kita ketika kita berdoa dan belum dijawab Tuhan, atau dijawab Tuhan tidak, lalu apa? Kita berargumen dengan Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begitu, aku sudah begini. Ini yang sudah saya lakukan, kenapa Tuhan tidak kerjakan? Hei, Tuhan tidak bisa didikte, saudara. Sebab jawaban Tuhan itu adalah anugerah buat saudara. Lalu saudara, setelah itu saudara pasti membandingkan dengan orang lain. Oh, orang itu begini, tetapi kok hidupnya begini dan lain sebagainya. No, saudara. Yang pertama, jawaban Tuhan, doa saudara itu adalah anugerah. Kemudian yang kedua, agar saudara tidak menjadi sombong. Makanya saudara, perhatikan hidup saudara. Perhatikan hidup saudara. Karena hidup saudara itu adalah yang terpenting, bukan kehidupan orang lain. Ini dia. Saudara tidak bisa mengatur orang ngomong apa tentang saudara. Saudara tidak bisa mengatur sekeliling saudara untuk menjadi positif dalam hidup saudara. Tetapi saudara bisa mengatur hidup saudara menjadi lebih positif, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Perkataan saudara bisa lebih baik lagi. Bukan kutuk, bukan mengeluh, bukan keluh kesah, saudara. Ini yang terpenting, saudara. Sebab dalam kitab Mazmur pasal 124, demikian juga dengan Daud. Dia menghadapi sebuah kesulitan, dia dikejar oleh anaknya sendiri, tetapi tetap Daud harus mengalami itu. Ini dia. Jadi hari ini yang pertama adalah jawaban doa itu adalah anugerah. Yang kedua, tujuan untuk duri dalam daging dalam hidup saudara adalah untuk apa? Agar saudara tidak menjadi sombong. Dan yang ketiga, perhatikan hidup saudara sendiri, tidak usah perhatikan kehidupan orang lain, dan tidak usah membanding-bandingkan. Dan akhirnya saudara, saya bacakan dalam kitab Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Yang terakhir, Tuhan mengizinkan penderitaan dalam hidup saudara agar saudara muncul sebagai orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak cengeng, orang-orang yang tetap berdiri di dalam iman sekalipun tawaran dunia memberikan kemudahan dalam hidup saudara. Pertahankan iman saudara. Jangan lemah karena tawaran dunia yang memudahkan hidup saudara. Jawaban doa adalah anugerah. Tujuan duri dalam daging adalah untuk memotong kesombongan kita. Dan perhatikan hidup saudara. Dan pertahankan iman saudara. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara.